Untuk lebih memahami materi tentang lembaga-lembaga sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Setelah mendapat materi tentang perilaku menyimpang, kini Andri tahu bahwa kebiasaannya membolos sekolah hanya untuk nongkrong bersama teman-temannya itu adalah perilaku yang salah. Ia menjadi rajin ke sekolah dan tidak pernah membolos. Fungsi lembaga pendidikan dalam hal ini adalah A. Menguatkan perilaku Andri. B. Mengajarkan budaya suatu kelompok. C. Mengurangi pengendalian sosial. D. Menghindari budaya yang tidak baik. E. Melestarikan budaya sosial. Soal tersebut adalah soal tentang lembaga sosial. Setelah mendapat materi tentang perilaku menyimpang, kini Andri tahu bahwa kebiasaannya membolos sekolah bersama dengan teman-temannya merupakan perilaku yang salah. Ia menjadi rajin berangkat ke sekolah dan tidak pernah membolos. Jawaban A, B, C, dan E salah karena dalam ilustrasi soal tersebut telah dijelaskan bahwa pada mulanya Andri adalah seorang siswa yang sering membolos. Akan tetapi semenjak mendapat pembelajaran tentang perilaku menyimpang, perilakunya tersebut berubah dan kini menjadi rajin ke sekolah dan tidak pernah membolos. Jadi, fungsi lembaga sosial dalam hal ini adalah menghindari budaya yang tidak baik, yaitu budaya nongkrong, membolos, ataupun tidak rajin bersekolah sesuai pada ilustrasi pada soal. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Untuk lebih memahami materi tentang masyarakat multikultural, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Kondisi masyarakat majemuk suatu bangsa seringkali memunculkan konsekuensi terjadinya primordialisme. Faktor utama penyebab terjadinya primordialisme pada masyarakat adalah A. Perbedaan kondisi lingkungan alam, tanah, dan iklim. B. Letak wilayah yang berbentuk kepulauan. C. Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. D. Letak strategis wilayah sebagai jalur perdagangan. E. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena adanya kecurigaan. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan uraian berikut ini. Kondisi masyarakat majemuk suatu bangsa seringkali memunculkan konsekuensi terjadinya primordialisme. Primordialisme adalah paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Jadi, faktor utama penyebab terjadinya primordialisme pada masyarakat adalah adanya sikap tertutup terhadap budaya asing karena adanya kecurigaan. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Untuk lebih memahami materi tentang globalisasi, perhatikan contoh soal berikut ini. Modernisasi dan globalisasi telah membuka batas sosial budaya, sehingga menciptakan masyarakat Indonesia yang terbuka. Bagi anggota masyarakat yang belum siap dengan kondisi tersebut, akan mengalami A.
Penolakan sosial budaya. B. Goncangan sosial budaya. C. Keterbelakangan sosial budaya. D. Benturan sosial budaya. E. Ketimpangan sosial budaya. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Modernisasi dan globalisasi telah membuka batas sosial budaya, sehingga menciptakan masyarakat Indonesia yang terbuka. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini atau modern. Dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi, masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Bagi anggota masyarakat yang belum siap dengan kondisi tersebut, dapat mengalami goncangan sosial budaya atau biasa disebut dengan culture shock, yaitu ketidaksiapan masyarakat dalam menerima hal-hal yang baru. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang perubahan sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai kurikulum pendidikan yang baru. 2. Pengembangan sistem informasi di sekolah. 3. Penggunaan sistem ujian nasional secara online mulai tahun 2015. 4. Pembenahan tata kelola lingkungan sekolah. Dari beberapa pernyataan tersebut, yang merupakan perubahan sosial dalam sektor pendidikan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Perubahan sosial dalam sektor pendidikan adalah perubahan yang terjadi berkaitan dengan bidang pendidikan. Contoh dari perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan pernyataan pada soal adalah nomor 1. Pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai kurikulum pendidikan yang baru. Dan 3. Penggunaan sistem ujian nasional secara online mulai tahun 2015. Dari beberapa pernyataan pada soal, yang merupakan perubahan sosial dalam sektor pendidikan adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang perubahan sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang lain dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain disebut A. Inovasi, B. Discovery, C. Invention, D. Difusi, E. Kolaborasi. Untuk memudahkan kita dalam menjawab soal tersebut, kita perlu mengetahui kata kunci dari setiap pilihan jawaban yang telah disediakan.
Kita harus memahami arti dari setiap pilihan jawaban pada soal. Pilihan jawaban A, inovasi, merupakan proses sosial budaya yang besar dalam jangka waktu yang lama. Pilihan jawaban B adalah discovery, yaitu penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat baru, ide baru yang diciptakan oleh seseorang. Pilihan jawaban C, invention, adalah suatu discovery yang telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Dan pilihan jawaban D adalah difusi, merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang per orang kepada orang lain dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain disebut dengan difusi. Jawaban yang benar adalah D.